Haleluya. Saudara-saudari semua, salam. Selamat pagi. Hari ini kita masih dalam perayaan Hari Raya Sukkot. Sangat bersuka jika sekali dari tanggal 2 Oktober ini kita merayakan Hari Raya Sukkot. Tuhan tinggal bersama kita. Amin. Tuhan menyertai kita sehingga kita di wabah ini kita bisa pertemuan kebaktian bersama dan bertepatan sekali dengan Hari Raya Sukkot. Hari Raya Sukkot, Allah ingin orang Israel pada awal bulan 15 mereka tanggal 7 dari tanggalan Yahudi bulan 7 tanggal 15 mereka merayakan Hari Raya Sukkot. Dan mengapa Tuhan menginginkan mereka tinggal di pondok? Yaitu untuk mengingatkan mereka pada saat Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, mereka tinggal di pondok. Pada saat mereka tinggal di pondok, Tuhan terlebih dulu tinggal di dalam pondok. Tuhan tinggal di kemah suci. Sehingga mereka tertuju pada kemah pertemuan untuk berkemah. Seperti yang dikatakan dalam kitab Bilangan, Tuhan ada di dalam kemah sucinya, di atas tempat maha kudus, di antara kerup-kerupnya, dan kemuliaan ada di tengah mereka. Seluruh kemah pertemuan dipenuhi dengan kemuliaan Allah, sehingga di luar hanya terlihat cuma samar-samar saja atau mungkin tidak kelihatan, tetapi pada saat terangnya Tuhan datang mereka akan terlihat. Seperti Bilangan pada kitab Bilangan pasal 17, pada kemuliaan Tuhan turun dan awan menyertai mereka, mengelilingi ada di tempat kemah pertemuan, dan para imam Lewi mereka mengelilingi kemah pertemuan, mereka melayani dan menjaga kemah pertemuan. Para imam Lewi harus mengangkut perabot-perabot perkakas kemah pertemuan. Dan juga Tuhan memberikan berkat bagi orang Lewi. Mereka harus melayani para imam. Jadi para orang Lewi tidak boleh memberontak terhadap imam. Dan para 12 suku dari orang Israel mereka mengelilingi orang Lewi tertuju pada kemah pertemuan. Mereka tertuju pada kemah suci Allah dan tinggal di pondok mereka, di kemah mereka. Tuhan menyertai mereka. Jadi Tuhan memerintahkan untuk mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun. Mereka tinggal di pondok-pondok, Tuhan juga tinggal di pondok. Dan Tuhan menuntun mereka dan memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus mengingatkan akan Tuhan menyertai mereka. Dan juga untuk mengingatkan setiap hari mereka harus terfokus pada Tuhan. Tidak boleh meninggal dalam keberadaan bersama Tuhan. Dan kita merasa pada saat Hari Raya Sukkot, kita merasakan sekali ada penyertaan Tuhan di antara kita. Dan seketika pada saat wabah ini kita bisa kebaktian pertemuan di gereja. Dan kita juga masih harus tetap mengikuti peraturan dari pemerintah, dari jumlah arena tempat ibadah cuma untuk setengah saja. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita sudah berhenti 3 bulan untuk pertemuan kebaktian.
Saya merasakan sekali saudara-saudari kasihnya terhadap gereja dan dorongan semangatnya. Di hari raya Sukkot, saya membagikan khotbah di situ ada 5 kebaktian. Saya membagikan 4 kebaktian, cuma Pastor Dobra 1 kebaktian. Dan saya ingat masuk ke dalam perayaan Sukkot. Tuhan itu masuk dalam perayaan Sukkot. Kita bersyukur sekali, Tuhan sangat baik sekali. Sekarang juga kita dalam masih masa hari perayaan Sukkot. Hari ini Tuhan memberitahu kepada kita sesuatu. Saya menggunakan secara positif untuk memberi tema hari ini. Saya bertanya pada Tuhan, apakah saya harus secara negatif atau memberikan tema yang secara positif untuk tema hari ini? Pasal ini hari ini memberitahukan kepada suatu peringatan bagi kita. Jangan kehilangan penyertaan Tuhan, atau jangan meninggalkan kebersamaan dengan Tuhan, atau boleh lebih positif lagi, kita harus ada bersama dengan Tuhan. Kita harus bersama dengan Tuhan, jangan meninggalkan Dia. Kita harus sesungguhnya terhadap Tuhan. Kita harus sesungguhnya dengan hati terhadap Tuhan, jangan tidak meninggalkan kebersamaan dengan Tuhan dan jangan meninggalkan Dia. Kapan kita akan kehilangan akan kebersamaan dengan Tuhan? Yaitu pada saat orang meninggalkan Tuhan dan mengadakan perhubungan dengan berhala. Dia tidak menganggap Tuhan Allah sebagai Tuhan dan juga sebagai roh gaib untuk sebagai Allah mereka. Di sini saya lebih suka untuk menggunakan ayat 13, yaitu untuk giat membela kehormatan Tuhan. Bagaimana kita dalam ketinggian rohani kita, jangan sampai jatuh di lembah kematian. Kita harus begitu giat bersama dengan Tuhan. Jangan meninggalkan kebersamaan dengan Tuhan. Hari ini kita melihat kitab Bilangan pasal 25. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Saya membagikan pasal ini dalam subtema 3 bagian. Orang Israel meninggalkan Tuhan. Orang Israel tinggal di Sitim, mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Tiga ayat ini memberitahukan kita bahwa orang Israel mereka berzina. Permulaan dari perzinaan kemudian mereka memberikan persembahan korban bagi Allah-Allah berhala, mengikuti bangsa
mengikuti perempuan-perempuan Moab untuk turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Di ayat ketiga dikatakan ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor dari berzina sampai memberikan persembahan dan makan korban persembahan. Kalau makan korban persembahan itu sama mereka sudah mengadakan perhubungan dengan mereka, bahkan menyembah, sehingga seluruh orang tuh mereka bersatu dan roh juga bersatu dengan berhala, sehingga membawakan murka terhadap Tuhan. Di sini bukan hanya 1-2 orang atau 200-an orang yang berzina. Mereka menyembah berhala. Mereka mengadakan hubungan dengan berhala. Menyembah mereka bukan dengan jumlah yang sedikit. Kita melihat dengan jelas sementara Israel tinggal di Sitim, yaitu di depannya Yeriko, di dataran Moab. Di Sitim ini dalam teks asli yaitu artinya satu pohon. Pohon ini punya duri. Pohon ini berduri dan juga punya getah yang bisa diambil. Mereka tinggal di situ. Sebelumnya dikatakan mereka berkemah di dataran Moab, dan di sini dikatakan mereka tinggal di tempat ini yaitu di Sitim. Di tempat sini di Sitim mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Kemudian perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu untuk bersama ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Di sini terus-menerus dikatakan bangsa itu, yaitu rakyat, yaitu satu gerombolan, seluruh suku. Dikatakan bangsa itu yaitu seluruh orang Israel. Bahkan sebagian besar adalah orang Israel. Rakyat dari Israel. Bukan hanya dikatakan dengan jumlah cuma 100 atau 200 orang saja. Kita bayangkan mengapa Tuhan begitu murka. Bukannya cuma sebagian dari orang. Di seluruh gambaran mereka sebenarnya dengan tenang tinggal di situ. Orang Israel tinggal di Sitim. Di situ ada pohon yang rindang. Mereka seperti tidak tinggal di padang gurun. Mereka tinggal di Sitim. Sepertinya mereka tidak berkemah tertuju pada Tuhan. Ada seperti agak kacau. Di pasal 21 dan 22 mereka dikatakan mereka sampai di dataran Moab dan berkemah di situ. Di sini dikatakan mereka tinggal di Sitim. Di sini banyak pohon-pohonan. Dan juga dilihat banyak sekali orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab.
Di seluruh tempat juga iya, bukan cuma satu orang. Begitu banyak orang. Seperti tempat kuil-kuil. Dan mereka berhubungan dengan perempuan-perempuan asing. Di dalam proses ini mereka melakukannya di depannya berhala. Mereka menyembah berhala-berhala dan memberikan korban sembelihan, persembahan bagi mereka, dan kita pikirkan mereka ini adalah umatnya Tuhan. Mereka ditebus dari Mesir, hanya miliknya Tuhan. Seharusnya mereka berkemah tertuju pada Tuhan, tetapi saat ini mereka meninggalkan Tuhan. Mereka pergi di tempatnya Baal Peor dan berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Mungkin perempuan-perempuan Moab mereka datang di tempat itu untuk merayu mereka. Jadi 1, 2 orang, 3 orang, 6 orang, 12, 24 orang, terus sampai 100 orang, sampai 10.000 orang, 20.000 orang, 40.000 orang, 50.000 orang, berpuluh-puluh ribu orang. Di seluruh tempat mereka berzina, mengadakan hubungan dengan perempuan Moab, dan mereka memberikan korban persembahan di depannya berhala dan mengadakan hubungan dengan berhala dan makan korban persembahan dari mereka. Mereka ada makan dan juga berzina. Seluruh orang para laki-laki di tempat di situ. Kita melihat pada Bileam, dia bernubuat bagi Israel. Dia di ayat 22, dia ada di tempat yang tinggi di bukitnya Baal. Tidak bisa dia pergi lagi ke tempatnya Pegas di bukitnya Baal Peor, dah sampai ke Pegas. Dia di sana dia mengutuk dan memberi bernubuat dan mengadakan mezbah bagi Tuhan. Satu kata kutuk pun tidak bisa dikeluarkan dari dia. Dikatakan Allah tidak bisa mengutuk umat ini karena umat itu adalah umatku. Jadi dan tidak ada kelihatan akan kesalahan dari mereka. Dikatakan umat ini adalah milikku. Bileam mengatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Karena tidak terlihat akan tidak ada kelihatan akan dari kesalahan dari Yakub, dan tidak, mereka adalah miliknya Tuhan, sebab dikatakan tidak ada ditengok kepincangan dari antara keturunan Yakub. Dan pada saat Bileam mau menggunakan kuasa gaib untuk menyerang Israel, tetapi Tuhan menahannya, melindungi mereka. Pada saat Bileam mau menyumpahi mereka, semuanya tidak bisa dikatakan. Seperti yang dikatakan di 24, dikatakan dia memuji Yakub.
Dikatakan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang dikatakan orang Israel sangat punya kekuatan dan sebab Allah menyertai mereka. Kita melihat keadaan itu pada saat kita bersama Tuhan, kita tidak meninggal Tuhan, kasih karunia Tuhan demikianlah Dia melindungi kita dengan syarat kita jangan meninggalkan Tuhan. Walaupun kita punya kelemahan, punya dosa, demikian orang Israel juga demikian, begitu banyak dosa, pemberontakan. Tetapi Tuhan mengatakan tidak terlihat akan kepincangan dari keturunan Yakub. Aku menyertai mereka. Aku melindungi mereka. Tetapi pada saat mereka tinggal di Sitim, karena mereka telah beralih dari kemah, tinggal di Sitim. Di situ banyak perempuan-perempuan Moab dan di seluruh banyak tempat mereka berzina dengan mereka. Sehingga orang-orang Israel ini meninggalkan Tuhan, meninggal berkebersamaan dengan Tuhan. Dikatakan bangsa Israel. Seharusnya mereka di dataran Moab penuh dengan begitu indah dan penuh dengan keberadaan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tetapi sekarang mereka mengadakan hubungan dengan Baal Peor sehingga menimbulkan murka bagi Tuhan, sehingga wabah pun terjadi. Tuhan murka. Mari kita baca terus. Lalu berfirmannya Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepali bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut pada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baliklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang berpasangan dengan Baal Peor. Murka Tuhan bangkit kembali, menyuruh Musa untuk menangkap semua kepala bangsa itu, kemudian menggantungkan mereka. Penghakiman Tuhan datang lagi, tapi di sini tidak dikatakan dengan wabah, tetapi dikatakan semua orang yang mengepalai bangsa itu yaitu dari kepala suku untuk dibunuh, kemudian digantung di tempat yang terang agar supaya orang Israel tahu bahwa Tuhan marah, dan kepala kaum suku mereka digantung sehingga agar jangan lagi mengadakan hubungan dengan Baal dan kembali kepada Tuhan dan tidak lagi berhubungan dengan Baal. Mungkin Tuhan berkata, Tuhan agar menyuruh orang-orang ini digantung agar orang Israel melihat, agar memberi peringatan bagi mereka untuk membawa mereka kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi di sini Tuhan tidak melakukannya.
Tujuan Tuhan adalah sebenarnya ada sebagai wakil dari penebus 一個人付帳就代表一個支派。 dengan menggunakan satu kepala suku mewakili satu kepala suku. Sudah cukup. 12 orang mewakili 12 suku. Yang 12 orang ini yang paling tinggi kedudukannya dari kepala suku sehingga untuk digantung. Mereka karena mereka tidak dengan sungguh-sungguh memimpin anak-anak mereka. Tetapi Musa tidak sanggup untuk melakukan ini karena kepala suku ini punya tempatnya sendiri, mereka tidak boleh dibunuh. Musa tidak sanggup untuk turun tangan, sehingga Musa mengambilkan satu rancangan yang lain, yaitu orang yang berdosa yang dibunuh. Siapa yang berhubungan dengan berpasangan dengan Baal Peor, mereka yang dibunuh, yaitu penghubungan secara perorangan dengan tidak menggunakan karunia penebus dosa. Sesungguhnya semua tidak dengan menggunakan 12 kepala suku itu, sehingga siapa di sini menggunakan setiap orang yang berzina mereka dibunuh. Sehingga Tuhan juga berbuat demikian sehingga orang-orang ini dibunuh. Pada saat proses mereka dibunuh, kita melihat di 6-15 ayat 6-15. Mereka bertangis-tangisan di pintu kemah pertemuan. Kemudian kelihatan ada datang seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dan berzina dengan mereka. Bukan hanya pada saat mereka berzina di kuil Baal Peor, tetapi mereka sampai di pintu tempat mereka sendiri, di pintu, membawa perempuan itu di tempat tinggalnya mereka. Dan pada saat itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun. Bangkitlah ia dari tengah-tengah umat itu untuk mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Berhenti dalam arti dari teks asli, yaitu satu tempat yang dikeruk seperti gua. Mereka sampai di ruang tengah. Di ke ruang tengah ini dengan arti juga ya itu ada kutuk. Jadi orang Israel membawa perempuan ini, mereka berada di ruang yang punya tempat kutukan, sehingga Pinehas mengambilkan tombak dan menikam mereka, dan berhentilah tulah itu. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Begitu banyak orang. 24.000 orang banyaknya. Dikatakan Pinehas anak telah menyurutkan murkaku. Karena dia begitu, karena kegiatan begitu giat membela kehormatan Tuhan sehingga menyurutkan murka Tuhan.
Tuhan menyuruh Musa untuk membunuh para kepala suku ini, tetapi 個嘅以色列人咧， Musa tidak sanggup untuk turun tangan 以色列人名叫辛利， sehingga Pinehas yang melihat anak itu dan membunuhnya. 是西缅宗族的一个首领， 佢係一個首領， 他是一个首领， Yang mati dibunuh itu yaitu orang 祭司將佢殺咗， 祭司把他杀了， 神嘅怒氣 Jimri. 神的怒气 Dia adalah pemimpin salah satu puak dari Bani Simeon. 喺度睇到非尼哈以我嘅敬虔為心， Pada 菲尼哈以我的祭邪为 pada saat Tuhan melihat 揾條線， 这个祭司就守住 企 了 喺呢個 Tuhan Pinehas begitu giat 耶和華嘅聖 untuk membela kehormatan Tuhan, maka surutlah murka Tuhan dari cemburunya terhadap 行逆乱， Israel. 祭司就起嚟守住呢條線。 祭司就 Orang Israel berzina seharusnya mati. 喺呢個地方我要 Tetapi Imam Pinehas 冇錯， berbuat demikian sehingga surutlah murka Tuhan. Bagi saudara semua, benar seluruh dunia ini mereka berhubungan dengan roh 世界的灵， 甚至 roh gelap, mengikuti kuasa gelap. 教會甚至有其他的教 都係有軟弱。 Bahkan gereja lain ada kelemahan 我有讲过， seperti yang tadi dikatakan. 辦法有咩出路？ 那有什么办法，有什么出路呢？ Apa yang bisa dibuat? Apa yang bisa jalan keluar? 立为人的， Ya, yaitu kita sebagai Imam Lewi, 以神嘅寄情為心， kita mengikuti Tuhan, 为新的基督徒， 我哋要 mengikuti 我们要起来守住这条线， 我哋要擺上自己。 我们要摆上 kita harus menjaga akan garis ini dan memberikan hidup kita sendiri. Kita melihat Musa tidak sanggup untuk turun tangan, tetapi Pinehas yang melakukannya. 我寄情為心， 神说他以我祭邪为心， 要將平安嘅約俾佢。 我要把平安的约给他。 Tuhan mengatakan dia telah menyurutkan murkaku sehingga memberikan damai. 喺呢個時候係我哋起嚟真係 Saudara sehingga tulah pun disurutkan. Saudara semua, 条线的时候 我，哋點樣企呢條線呢？ 我们怎么样 kalau kita 喺我哋嘅範圍入， 在我们的範圍裡面， berdiri dalam 片嘢都係有 garis ini, 百山遍野都是凌亂。 bagaimana kita berpegang pada garis ini? 我哋咧真係去捉過去捉嘅，唔係嘅， 神不是 Seperti di saat 每個去喺我哋自己嘅崗位， 是在我們自己的 我哋 範圍 發揮我哋嘅 bukan satu persatu, tetapi kita dalam posisi kita sendiri, kita menggunakan 我哋自己嘅心， kemampuan kita sendiri, kita berpegang pada Tuhan, kita menjaga hati kita, dan hati kita tertuju berkemat tertuju pada Tuhan. 我哋嘅力量。 Bahkan kalau ada orang yang melewati garis itu, kita harus berkata tidak boleh dan menggunakan kekuatan kita untuk memberitahukan mereka. Walaupun dengan keadaan 我嘅事情， 或在任何的 perjinaan 都係 atau dalam segala masalah, 要站穩這條線。 kita harus tegar berpegang pada garis kebenaran ini. 我就 Mohon Tuhan untuk membantu kita. Saya sampai di sini.